Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi penyampaian surah An-Nur dari Ustadz. Apabila ada ukhti sekalian yang akan ada pertanyaan ditujukan kepada Ustadz, bisa langsung tekan raise hand atau bisa lewat chat. Ustadz, bisa langsung kita buka untuk sesi tanya jawabnya. Ya, silakan. Baik, berikut ada Ukhti Rehanani Bahar ya. Bisa langsung diajukan pertanyaannya. Monggo silahkan. Ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini tadi kan ada penjelasan tentang kalau di suatu tempat orang yang tidak taat kepada Allah, maka mungkin banyak bencana, banyak kelaparan, ya semacam itu tadi ya. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini kepada anak-anak terutama ya, ketika melihat misalnya negeri kayak Swiss gitu, kalau yang kita lihat di YouTube di mana kan kayak yang bagus, sejahtera gitu Ustadz, sementara orang-orangnya kan non-muslim ya, negara-negara seperti itulah Ustadz yang kelihatan kayak bagus, yang kedengeran bahwa makanannya cukup, hidup mereka sejahtera gitu Ustadz. Terima kasih gitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Jadi seperti yang saya katakan bahwa apa yang saya jelaskan itu adalah gambaran daripada firman Allah di surat An-Nahl ayat 112. Maka sebagaimana umumnya kita selalu menyatakan shadaqallahul azim. Allah itu pasti benar. Ya. Ya. Dan seperti yang tadi saya jelaskan, pentingnya juga manusia itu sering-sering berinteraksi dengan Allah. Ya. Karena hujan ingat Allah, karena melihat fenomena alam ingat Allah. Ya. Apalagi saat-saat di mana kita harus taat kepada Allah, 5 waktu dan lain sebagainya. Ya. Maka kalau saja itu dilakukan, maka dalam diri manusia itu punya sistem untuk mencari kebenaran, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengkontradiksikan ya. Tapi buktinya itu nggak akan begitu, enggak. Kalau ada yang seperti itu kira-kira seperti apa ya. Pasti Allah itu benar ya, ibarat seperti seorang sahabat yang habis minum madu masih sakit, minum madu masih sakit ya. Tapi karena dia punya keimanan bahwa firman Allah itu pasti benar ya, maka dia tidak menggubris ya penyakit yang tidak kunjung sembuh itu. Dia tetap pasti ini benar, pasti ini benar ya. Ini hanyalah proses dan seterusnya. Ya. Kemudian terhadap apa yang terjadi, ya apakah di Swiss, ya ataupun katanya juga di New Zealand dan lain sebagainya. Ya. Pertama kita ya tidak bisa menilai sesuatu itu hanya dengan istilahnya pemberitaan saja ya. Iya. Beritanya begini. Kita sendirinya belum langsung terjun ke tempatnya. Ya. Kita belum langsung terjun ke tempatnya sehingga bisa jadi itu cuma satu informasi yang terlalu dibesar-besarkan, blow up dan lain sebagainya. Sehingga
kita juga perlu mendengar ya informasi yang lain ya. Misalnya seorang ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi misalnya ya, yang kemudian dia masuk Islam ya, yang hanya karena sebuah kesimpulan begini ya, Muslim di sini nih kayaknya nyari duitnya lebih santai gitu. Kenapa lebih santai? Karena banyak kepotongnya ya. Potong sholat duhur, potong sholat asar, potong ibadah ini ya. Tapi dia melihat secara ekonomi nggak jauh-jauh amat dengan kehidupan di negeri-negeri yang kafir. Gitu. Oh iya. Dimana dia melihat di negeri-negeri yang nggak pakai melaksanakan syariat Islam, kayaknya betul-betul hidup itu habis hanya untuk urusan dunia sehingga belum sempat menikmatinya ya. Tapi dia sendiri dia sendiri sudah kecapean, sengsara ya, karena hidup itu habis hanya untuk urusan dunia ya, sebagaimana memang juga dijelaskan oleh Al-Quran seperti itu ya. Jadi ini yang harus bisa menjadi pertimbangan bagi kita ya, atau pengakuan dari orang kafir sendiri yang pernah hidup di negerinya dengan hidup di katakan masyarakat yang seluruhnya kaum muslimin ya. Artinya ya mungkin itu benar ya, tapi tidak bisa kita menerimanya, tidak boleh kita bisa menerimanya 100% ya, karena manusia itu kan terdiri dari ya, jasad dan ruh ya. Bisa dipastikan bahwa ya kehidupan orang-orang yang disebut ya, di negeri yang teraman, di negeri yang tersejahtera dan lain sebagainya, memang terpenuhi ya kebutuhan-kebutuhan hidupnya, tapi sudah pasti yang terpenuhinya hanyalah jasad. Ya. Yang terpenuhi hanya jasadnya, rohnya ya, sudah bisa dijamin tidak akan terpenuhi. Karena yang punya konsep bagaimana memenuhi kebutuhan roh, yaitu hanya Islam. Yang lain nggak punya ya. Bagaimana mengelola kebutuhan roh yang sebenarnya itu hanya Islam. Ya. Jadi ya, betul mereka bahagia, ya bahagia zahirnya saja. Ya, jiwanya, hatinya, perasaannya, rumah tangganya, karena rumah tangga itu sebagian besar ya kebutuhannya adalah di ruh ya, karena manusia tiap hari bertemu ya, suami istri anak ini kalau bukan ruhnya yang dibangun ya pastilah bosan, pastilah ya. Jadi kita tidak bisa menerima sebuah informasi ya bulat-bulat begitu saja ya. Jangan bahagia ya, tapi ya bahagia hanya di satu sisi ya. Mungkin umat Islam di negeri ini disebut dengan sengsara misalnya. Atau sebetulnya kaum muslimin di Filistin disebut sengsara. Ya, pada akhirnya ya sengsara secara fisik iya. Ya. Tapi secara roh ya boleh diaduk lah. Boleh diadakan satu perbandingan. Ya. Siapa secara rohnya yang lebih eksis ya daripada sebuah negeri yang tidak beriman, yang katanya disebut paling sejahtera, paling ini ya. Sementara yang terjajah ini secara fisik memang menderita ya, dibunuh, disiksa dan seterusnya ya, tapi secara roh ya bisa dijamin tentu lebih baik ya, paling tidak itu terbukti dengan eksisnya mereka ya. 70 tahun lebih bahkan sudah nyaris sudah 100 tahun berarti ya dijajah ya, tapi masih eksis, masih ada orangnya, masih melawan ya. Ini kalau bukan karena kekuatan roh yang mereka miliki mustahil ya. Seharusnya bangsa seperti itu sudah punah, udah nggak ada, tapi mereka masih ada, masih terus menggalang kekuatan ya untuk memerdekakan diri.
Nah, itu salah satu penjelasannya seperti itu menurut saya, ya. Kita hanya bisa meyakini kebahagiaannya hanya kebahagiaan yang materi, kebahagiaan fisik. Kebahagiaan roh itu tidak mungkin diraih dengan kebahagiaan materi. Ya. Kemudian di sisi lain, ya, kita harus tahu bahwa ya di dalam kehidupan ini, ya, ada yang disebut dengan ya, sunnah kauniyah, ya, dan sunnah syar'iyah. Ya. Sunnah kauniyah artinya ketetapan-ketetapan yang sifatnya ya alami, kalau kita sebut istilahnya, ya, alami. Ya. Jadi orang beriman, ya, orang beriman walaupun dia rajin sholat tapi nggak menjaga kesehatan, ya sakit-sakit juga. Orang kafir, ya, orang kafir udah nggak sholat, udah gini, tapi dia menjaga kesehatannya sesuai dengan sunnatullah yang ada, misalnya, ya sehat. Ya. Jadi bukan karena dia sehat karena tidak beriman, dia sakit karena dia beriman, nggak bisa begitu. Ya. Ya, yang kafir itu sehat ya karena dia mengikuti sunnatullah. Untuk sehat itu apa? Ya makan ini, makan itu. Ya. Untuk sehat itu supaya gimana? Dia olahraga. Yang beriman ini nggak ngapa-ngapain. Ya. Udah ibadah aja. Ya. Makanan sehat tidak dikonsumsi. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan nggak dilakukan. Maka apa yang terjadi kalau ada negeri-negeri kafir seperti itu, ya, kelihatannya kayak bagus, ya berarti bukan karena kekafirannya, ya, karena dia juga melakukan sunnatullah yang ada, ya. Sehingga ya, ya kelihatan ya, seperti hasilnya itu seperti yang sering kita dengar, Swiss negara yang teraman, negara termakmur dan lain sebagainya. Dan itulah yang disebut oleh Al-Quran. Kata Al-Quran apa? Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Ya. Siapa yang hidupnya memang semata-mata orientasi dunia, ya, orientasi supaya aman, supaya terpenuhi sandang pangan, ya, ya itu juga bisa dikabulkan oleh Allah. Ya. Tapi pengkabulannya, perealisasiannya, ya, ya sangat juga tergantung oleh ketentuan dari Allah. Apa maksudnya ketentuan dari Allah? Ya. Tidak serta-merta, tidak otomatis kalau kamu kafir hidupmu lebih baik. Enggak juga. Ya. Silahkan tengok negeri-negeri kafir yang lain. Ya. Ya. Coba tengok Brazil yang umumnya kafir. Coba tengok kehidupan Argentina yang kafir. Ya. Tidak otomatis begitu. Jadi dalam kehidupan dunia itu begitu secara umum. Yang iman, yang karena iman jadi baik itu ada, yang karena iman jadi sejahtera itu ada. Ya. Begitu juga yang iman menjadi enggak sejahtera itu ada. Yang kafir juga sama. Ya. Itulah yang disebut oleh Al-Quran di surat Al-Isra, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Ya. Kalau soal hidup di warna kehidupan dunia, ya, sebutlah bisa putih, bisa hitam, itu semua manusia bisa mengalami, ya, bisa mengalami. Tapi Al-Quran surat 112, An-Nahl 112 mengatakan kalau kamu beriman, ya, maka itu juga bisa memicu kehidupan yang baik dunia, ya, terutama di akhirat. Ya. Yang kafir, ya, bisa saja dia hidup enak, ya, udah kafir segala-galanya enak, tapi akhiratnya akan sengsara. Dan akhirat itu sebuah kepastian, ya, nggak bisa diragukan. Begitulah memang pemahamannya, ya. Dan ini dalam Al-Quran memang mendapat penjelasan yang sangat luas, ya.
Dalam banyak surat ini membahas tentang itu, karena memang tidak sedikit manusia yang salah paham terhadap tema-tema seperti ini, ya. Jadi apakah di surat Hud, apakah di surat Asy-Syura, apakah di surat Thaha, ya, banyak ayat menjelaskan fenomena seperti ini memang agar kita tidak salah memahaminya, ya. Bahwa memang kehidupan ini ada yang sifatnya sunnah kauniyah, ada yang sifatnya sunnah syar'iyah, ya. Ketetapan-ketetapan Allah yang telah menjadi syariat, ya. Ada terkait dengan mustaqbaliyah, kehidupan yang terkait dengan yang akan datang. Allah ingin kamu hidup jangan cuma mikirin sekarang saja, pikirin juga ke depannya gimana. Jadi kalau memang kamu bisa hidup dengan baik, jadikan hidup baik ini untuk mengantarkan kamu kepada kehidupan masa depan yang baik. Kalau ternyata takdirnya nggak baik, bersabarlah. Kesabaranmu juga akan bisa mengantarkan kepada kehidupan yang lebih baik. Allahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah untuk penjelasannya, Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ukhti Dwita, mohon silahkan langsung aja dengan pertanyaannya. Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa sehat walafiat, barokah, begitu juga dengan seluruh peserta dan jamaah. Ustadz, di sini saya mau bertanya sehubungan dengan hubungan ayat dari 34 sampai 46 ini, ya, 3 kali pertemuan. Ini ayat-ayat yang sangat mengguncang kalau menurut saya. Karena di ayat 35 dan 40 di mana Allah menjelaskan tentang ciri-ciri detil gitu ya, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan kemudian di ayat 40 ciri-ciri detil di mana Allah mencabut hidayah itu gitu. Kemudian di ayat berikutnya Allah jelaskan tentang tuntutan, ya, hamba Allah yang beriman untuk menjadi ulil albab, mungkin ya Ustadz, ya, yang senantiasa bertafakur, baik tadi sunnatullah, ayat-ayat kauniyah dan kauliyah. Nah, tapi ya pertanyaan saya sehubungan dengan konsep roja dan khauf ini, Ustadz, apa ya maksudnya di 35 dan 40 itu kan detail ya Ustadz, ya, ciri-cirinya, ya, bagaimana Allah menerangi hati orang-orang beriman dengan Quran, kemudian Allah menenggelamkan orang-orang gitu ya yang lari dari Quran dan hidayahnya. Lalu bagaimana sih tanda-tanda gitu Ustadz ketika apa ya, ini pertanyaannya tentang khauf maksudnya Ustadz, bagaimana tanda-tanda gitu ya ketika Allah mencabut itu pelan-pelan gitu Ustadz, ketika kita sudah berada di satu titik tapi kemudian kadang nggak merasa gitu bahwa oh ya ini gitu, karena kan yang dijelaskan ini yang ekstrimnya gitu ya Ustadz, ya. Mungkin mohon petunjuk tanda-tandanya gitu Ustadz untuk kita bisa lebih bisa merasa gitu Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bab tazkiyatun nafas namanya, ya. Dalam bab pentingnya seseorang selalu merawat, menjaga, meningkatkan kondisi jiwanya, ya. Karena memang Allah menginginkan manusia ini dalam segala kondisi ingat Allah, ya. Dalam segala kondisi ingat Allah. Artinya kalau kamu sudah soleh saja, ya, sudah soleh, udah luar biasa solehnya, harus tetap ingat Allah, ya. Walaupun masing-masing punya warna tersendiri, ya. Ketika manusia, ya, tadi misalnya di dalam suasana ayat ke-35 Allah nurus samawati wal ardh, ya. Dalam suasana ayat rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, wah hebatlah pokoknya, indah sekali, ya. Ya. Tapi jangan lupa juga kepada Allah, ya. Kamu bisa begitu itu karena pertolongan Allah, ya. Orang lain belum bisa begitu, ingat Allah juga karena dia belum mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kontra zikirnya gimana, ya?
begitu dia merasa solihah gitu, masya Allah segala petunjuk Allah sudah dilaksanakan. Tidak zikirnya kepada Allah gimana? Saya ini memang hebat ya. Saya ini memang luar biasa ya. Lupa bahwa dia bisa begitu itu karena Allah ya. Menafikan Allah akan kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya, itulah yang disebut dengan kontra zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Quran surat Al-A'raf sudah menjelaskan ya bahwa ya apapun yang kamu rasakan dari hidayah ini jangan lupa alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Melihat orang belum solihah, belum ini ya udah langsung main vonis aja, wah ini ahli nar, wah ini sesat ini ya. Jadi lupa bahwa Allah juga maha kuasa untuk bisa ya memberi hidayah kepada hamba-hambanya sebagaimana Allah maha kuasa untuk mencabut hidayah yang ada dalam diri. Nah, itulah zikir ya. Zikir bagi orang yang sudah berada dalam ketaatan ya. Sebagaimana diungkapkan di surat Al-Anfal ya. Sesoleh apapun kamu, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walur rasul idza da'akum limma yuhyikum. Udah hebat kamu ini ya, masya Allah segala dilaksanakan. Tapi ingat, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Karena itu dalam bab ini para ulama ya banyak sekali penjelasannya ya. Katanya kalau kamu malam ini qiyamul lail ya, malam ini kamu ibadah masya Allah dari jam 1 ibadah, bagaimana perasaanmu melihat saudaramu yang tidur nggak sholat itu ya. Kalau perasaanmu adalah ya orang ini memang betul-betul menyanyiakan waktunya ini, saya dong ini ya, berarti kamu sudah gagal menghargai hidayah dari Allah. Ya. Jika hari ini kamu puasa sunnah misalnya, ya, bagaimana perasaanmu melihat orang lain yang tidak berpuasa? Ya. Jika perasaanmu menganggap mereka itu adalah, wah dia mah jauh dari Allah, dia itu orang yang merugi, ya, berarti kamu sudah merasa bahwa dirimu lah yang paling baik dibanding dia. Ya. Nah, karena itu tetap ya. Istilahnya jangan pernah ada bahasa seperti bahasa iblis, ana khairum minhu ya. Melihat orang lain dalam segala kondisi tetap berusaha ya. Jangan-jangan dia memang dia kelihatan nggak puasa, tapi Allah yang tahu kalau di balik hidupnya dia itu ada kebaikan yang tidak saya miliki ya. Ternyata dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perasaan-perasaan yang benar seperti ini, itulah yang insya Allah manusia itu akan di dalam keistiqomahan. Tapi perasaan-perasaan yang membuat manusia itu tidak sadar terhadap ini, ya, maka ya, dari situlah ya manusia hanya akan tahu-tahu sudah tercabut istilahnya ya ibaratnya ya kalau ibarat dalam kesehatan itu ya orang yang betul-betul gila ya orang yang betul-betul gila dirinya nggak nyadar bahwa dirinya gila ya tapi orang yang sehat ya maka dirinya tahu bahwa saya sehat, saya mungkin mengarah kepada kondisi kejiwaan yang tidak baik.
Jadi orang yang serius gila itu nggak nyadar kalau dirinya gila. Ya, begitulah ya kira-kira ya. Kalau orang itu betul-betul serius di dalam tadi ya, tercabutnya hidayahnya, tercabutnya imannya dan seterusnya, itu suka nggak ngerasa, nggak khawatir gitu, ya, nyantai aja. Bahkan suatu saat ketika bahkan sudah terjadi bahwa hidayah itu sudah tercabut, diingatkan, fulan, kamu kok menyimpang gini? Enggak, kamu itu yang menyimpang. Sering terjadi seperti itu. Ya. Sudah salah diingetin, dirinya merasa benar, orang lain yang dianggap salah. Ya. Ya. Jadi ini mirip seperti ketika Rasulullah mengatakan, orang yang paling tahu siapa yang munafik itu Hudzaifah. Ya. Sahabat Rasulullah Hudzaifah. Ya. Orang yang paling tahu siapa yang munafik itu Hudzaifah. Ya. Umar bin Al-Khattab, ya, karena orangnya sehat, ya, khawatir bahwa dirinya termasuk yang dimiliki datanya di Hudzaifah. Kata Umar, ya Hudzaifah, nama saya tercantum enggak dalam dokumen yang diamanahkan oleh Rasulullah kepadamu? Ya tentu enggak lah. Enggak mungkin sekelas Umar. Ya. Tapi begitulah orang yang sehat itu waspada terhadap hal-hal yang membahayakan imannya. Yang betul-betul munafik, udah dikasih tahu masih ngeyel aja, enggak, saya enggak munafik kok. Ya. Kamu itu jangan suka bangga diri, enggak, saya enggak bangga. Ya. Tapi orang yang rojak, khaufnya bagus, iya khawatir. Jangan ibadah saya begini, jangan. Jadi tidak segera mengandalkan. Ya. Tadi surat Al-Anfal yang saya sebut di ayat 24. Ya. Hendaklah kamu tetap waspada, ya. Yang sudah baik, yang sudah soleh, yang sudah bertakwa saja waspada bahwa itu bisa tercabut. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyar. Agar tidak tercabut apa? Laksanakanlah akhlak-akhlak tawadhu, ya. Akhlak-akhlak menghargai orang beriman, akhlak tidak bangga diri, ya, tidak ria dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, akhlak banyak minta tolong, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ya muqallibal qulub, sebagaimana hadis Ummu Salamah, ya Rasulullah, kenapa sih doa ya muqallibal qulub melulu, ya. Hampir tiap hari bisa lebih berulang-ulang, ya. Ya muqallibal qulub, maka Rasulullah membacakan, wahai Ummu Salamah, tidakkah kau baca ayat ini, ya? Yang sudah soleh saja Allah minta waspada. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyar. Intinya yang sudah baik saja masih berpotensi hatinya bisa berubah, ya. Maka perlu berpikir, ya, kalau sekarang saya alhamdulillah udah solihah, apakah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi masih solihah, ya. Maka yang sadar ini tentu akan selalu mengevaluasi diri, berdoa, menambah ilmu, biar tidak mengalami ketercabutan. Ya. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah atas penjelasannya Ustadz. Masih boleh untuk buka sesi pertanyaan Ustadz? Ya, silakan. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, berikut izin bertanya Ustadz, jika ada manusia meneliti alam semesta, tetapi justru semakin jauh dari hidayah Allah, bahkan melakukan pembohongan publik, bagaimana umat Islam mensikapinya? Contoh seperti teori Darwin, bahwa manusia itu keturunan kera. Begitu Ustadz, mohon penjelasannya. Yaitu yang disebut oleh surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya. Walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Ya.
Jadi kenapa begitu? Karena motivasi awalnya. Ya. Jadi kalau motivasi awalnya memang hanya ingin istilahnya mencari-cari kekurangan Islam, memang istilahnya melakukan penelitian untuk apa? Menambah peluru untuk nyerang Islam, ya maka hasilnya tambah sakit sama Islam, ya, tambah jauh dari Islam. Fi qulubihim maradun. Ya, kalau motivasinya memang betul-betul ingin mendapat hidayah, di balik ciptaan itu dijamin pasti mendapat hidayah. Ya. Ataupun nggak usah istilah hidayah, motivasinya betul-betul ilmu. Ya, ilmu. Ya. Ilmu kan universal. Ya. Semua manusia pasti menghargai ilmu. Dan Islam paling menjunjung tinggi ilmu. Ya. Ya. Maka ya, kalau saja memang betul-betul tujuannya ilmu, nggak ada yang lain-lain, nyampe juga hidayah. Ya. Ya. Silahkan buka info-info yang ada, mobil khusus ahli-ahli angkasa, ya. Ahli-ahli angkasa, baik yang ada di Amerika, di Uni Soviet, ya, Rusia, itu ratusan jumlahnya ahli-ahli angkasa itu, ya, yang mendapat hidayah dari Allah. Ya. Kenapa? Karena semakin mereka meneliti kehidupan di angkasa, semakin mereka merasa ya betapa kecilnya diri manusia itu, ya, di hadapan ciptaan Allah itu. Ya. Dan tidak mungkin ciptaan sebesar ini, ya, terjadi begitu saja. Ya. Kalau istilah ayatnya apa? Khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun. Nggak mungkin tiba-tiba ada ini angkasa seluas ini, sebesar ini, ya. Tapi mereka mengatakan apa? Saya mengenal Allah, atau akhirnya mengenal Islam. Ada yang mengatakan setelah 60 tahun, setelah 70 tahun, dan seterusnya, setelah 80 tahun. Ya. Ya, maka pelajarannya ya di satu sisi alhamdulillah, ya, akhirnya kamu mendapat hidayah dari Allah karena ilmu keangkasaanmu itu. Ya. Ya. Ya, itu alhamdulillah. Ibrahnya apa? Ya. Ya. Maka ibrahnya Allah inginkan, wahai orang beriman, katanya, ya, mendapat hidayah dari Allah itu nggak harus nunggu berpuluh-puluh tahun begitu. Ya. Mencari hidayah Allah itu nggak harus menghabiskan, ya, istilahnya untuk bisa tahu begitu memang cukup 1 miliar 2 miliar, nggak cukup, perlu triliunan. Ya. Perlu triliunan itu untuk meneliti, wah angkasanya kayak begini, dan itu perlu triliunan. Ya. Butuh waktu. Ada yang mengatakan setelah 70 tahun saya ini semakin yakin bahwa di balik semua ciptaan ini ada Allah. Ya. Jadi waktunya habis, ya. Hartanya habis, baru masuk Islam. Ya. Padahal kalau langsung lewat Al-Quran, ya nggak harus seperti itu. Ya, ini ibrohnya, ya. Ya, tentu tidak bermaksud menyalahkan akhirnya Islamnya para ilmuwan itu saja. Ini ibrohnya bagi kita, ya, nggak perlu harus menghasilkan itu. Alhamdulillah sudah bisa mendapat hidayah. Karena itu jangan disia-siakan hidayah ini. Ya. Ya, dalam sebuah informasi, ya, di mana ada pakar, ya, siapa saya lupa namanya, Syekh siapa, ya, pokoknya pakar tentang hubungan ayat-ayat dengan alam semesta, ya, isinya memang tokoh-tokoh ahli angkasa semua, ya. Katanya ada sekitar 200 yang hadir, ya, baru menyampaikan 20 menit katanya, ya. Ya. Para ahli angkasa itu sudah merasa nggak sabaran, sudah nggak sabar, artinya apa yang kamu sampaikan itu benar sekali, apa kamu benar sekali. Akhirnya ya forum yang tadinya hanya ingin membuktikan, ya, bahwa ilmu perangkasaan itu betul-betul clue-cluenya
semua sudah ada dalam Al-Quran. Maka hadirin yang ada itu ingin mengatakan ini, udahlah nggak usah panjang-panjang, kami sudah yakin betul bahwa itu memang Al-Quran itu benar dan seterusnya. Forum ini sekarang kita gunakan saja untuk rame-rame kita masuk Islam. Akhirnya jadi forum pensyahadatan ya, para ilmuwan ahli angkasa, itu yang terjadi di Rusia, sebagaimana yang info yang pernah saya dengar ataupun saya baca dalam hal ini, sehingga ya di Arab sana ada istilah sebuah sebuah lembaga dengan judul Aslamatil Ulum istilahnya. Ya, bagaimana ilmu teknologi sudah berangsur-angsur masuk Islam istilah. Artinya bagaimana semua ilmu pengetahuan itu ya clue-cluenya sudah ada semua dalam Al-Quran. Manusia sungguhnya hanyalah mengembangkan apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah pada Ustadz yang sudah memberikan penjelasannya kepada kami. Dan demikianlah Ukhti, mohon maaf apabila tidak semua pertanyaannya bisa terjawab dikarenakan keterbatasan waktu. Mohon keikhlasannya untuk kami melanjutkan kembali acara ini. Ya, baik Ustadz, untuk selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustadz. Monggo silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.